Di perkuliahan metode numerik saya akan membahas mengenai integrasi numerik ya. Nah, jadi pada dasarnya integrasi numerik itu adalah teknik untuk menghitung nilai integral tertentu atau luas di bawah kurva menggunakan pendekatan numerik ketika solusi analitik ya, solusi eh, analitik itu menggunakan eh, formula gitu, menggunakan rumus menghasilkan nilai pasti begitu. Nah, ketika solusi analitiknya sulit atau tidak mungkin diperoleh. Nah, setidaknya di sini bisa dilihat bahwa yang sebelah kiri ini adalah beberapa fungsi yang sifatnya dapat digunakan integral secara langsung begitu, dan ini ada formulanya. Nah, banyak juga yang rumit fungsinya seperti yang di sebelah kanan ini. Jadi ketika fungsinya rumit maka sulit untuk diintegralkan, maka dilakukan secara numerik ya. Artinya dia menggunakan bukan metode langsung seperti ini. Ini yang sebelah kiri ini sudah kita pelajari di kalkulus. Nah, yang sebelah kanan ini kita menggunakan namanya metode numerik ya. Nah, di antara beberapa metode integrasi numerik yaitu metode Pias atau strip atau dibagi begitu. Eh, eh, apa namanya itu luas di bawah kurvanya dibagi menjadi persegi-persegi panjang menjadi trapesium ya, atau yang kedua metode Newton-Cotes yaitu metode yang menggunakan pendekatan polinomial gitu ya. Nah, ini ada kaidah trapesium, kaidah Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Dan ada metode lainnya yang tidak ada di sini namanya kuadratur Gauss dan metode eh, metode apa lagi selain kuadratur Gauss, eh Romberg ya, Romberg integration, yang ada metode Romberg, ada metode kuadratur Gauss. Nah, begitu kira-kira untuk awalannya. Nah, sekarang kita lihat dari eh, metode Pias atau metode segi empat ya. Nah, untuk menghitung luas di bawah kurva integral berikut ini, kalau kita menggunakan pendekatan integral ya langsung dari x0 sampai x1 ya, integral x0 sampai x1 fx dx. Ini adalah luas di bawah kurva atau H ini. Nah, ketika kita menggunakan metode metode eh, kaidah segi empat ini, metode Pias ini, kita hanya perlu melakukan substitusi, yaitu titiknya di sini x0 disubstitusi ke dalam fungsi, kemudian di x1 kita substitusi juga ke dalam fungsi, didapatkan fx0 dan fx1, kemudian selisih antara x0 dan x1 di sini h selisihnya, kemudian dibagi dua ya. Nah, ini sama seperti yang penjelasan berikut ini, bahwa integral dari x0 sampai x1 itu sama seperti luas di bawah kurva. Kita menggunakan luas integral luas ini, luas persegi panjang ini artinya panjang kali lebar, atau h kali fx0, atau h kali fx1 ini. H kali fx0, h kali fx1. Nah, kalau dijumlah artinya 2 kali h kali fx0 tambah fx1, atau integralnya yaitu H per 2 dikali fx0 tambah fx1. Jadi ini sama seperti panjang kali lebar, lebarnya boleh, atau panjang kali tinggi, tingginya boleh yang kiri ataupun yang kanan ya. Nah, kemudian ini kalau perseginya hanya satu seperti ini, maka ini sebenarnya sama dengan metode integral Riemann ya, yaitu mempartisi wilayah-wilayah di bawah kurva itu menjadi persegi-persegi panjang. Nah, kalau ada beberapa partisi atau gabungannya, maka digunakan yang seperti ini fungsinya,
yaitu H per 2 F0 tambah 2 F1, F2, F2 dan 2 F3 dan seterusnya sampai yang terakhir Fn adalah kali satu, yang lainnya yang di tengah dikali 2 gitu ya. Jadi kalau modelnya satu seperti ini langsung H per 2 Fx0 tambah Fx1. Tapi kalau digabung sebenarnya ditambah di sini H per 2 ditambah Fx1 tambah Fx2 tambah H per 2 Fx1 tambah Fx3, sehingga ketika digabung hasilnya seperti ini. Nah, jadi bisa dilihat di bukunya, di buku, nah ini bukan ini, bukunya banyak ya, udah, mana dia? Nah ini kaidah segi empat. Nah, jadi awalnya tadi adalah panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar kalau dia cuma satu segi empat, tapi kalau ada banyak segi empat maka dilakukan ini dipecah gitu. Nah, seperti ini. Kemudian satu lagi begini. Nah, kemudian beberapa persegi segi empat tadi dilakukan model yang sama tadi, H kali fx0 tambah H kali fx1 tambah H kali fx2 dan seterusnya, H kali fx1 x2 H kali fx3. Nah ini hx1, ini hx1 dijumlah jadi 2, H, H fx2 hx2 dijumlah jadi 2. Nah yang paling awal dan yang paling akhir itu tidak ada temannya atau dikali satu. Nah, itu teknisnya begitu sehingga didapatkan tadi yang gabungan. Nah ini gabungan, contohnya ada beberapa persegi panjang, maka didapatkan kaidah segi empatnya begini. H per 2 F0 kali satu, yang lainnya kali 2, yang terakhir juga dikali satu, begitu ya. Maka didapatkanlah luas di bawah kurvanya, gitu. Nah, jadi ini sama dengan integrasi numeriknya. Jadi kita tidak menghitung integralnya di sini, tapi kita menghitung dengan mensubstitusi titiknya, yaitu x0 kita substitusi dalam fungsinya di sini, x1 kita substitusikan dalam fungsinya, kemudian dikali h per 2. H itu selisih daripada x1 dikurangi x0. Begitu. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu kaidah trapesium. Nah, kalau persegi panjang tadi setengah kali alas kali setengah kali panjang kali lebar, maka untuk yang ini menggunakan persegi trapesium, luas alas setengah kali luas alas kali tinggi. Jadi setengah luas alasnya yang ini, alasnya ini betul, setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Maaf ya. Untuk trapesium setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jadi ini setengahnya jumlah sisi sejajar yaitu fx0 tambah fx1 nih harusnya ya. Trapesium fx0 f1 ini fx0, di sini fx1 setengah kali jumlah sisi sejajar kali tingginya adalah h itu. Nah, ini yang betul ini fx0 tambah fx1. Nah, ketika digabung beberapa trapesium atau trapesium gabungan tadi, maka didapatkan ini ditambah fx0, fx1, fx1, fx2. Nah, maka akan berubah menjadi H per 2 dikali fx0 tambah 2 fx1 tambah 2 fx2 tambah 2 fxn, dan yang terakhir adalah ditambah fxn. Ya, itu kaidah trapesium gabungan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi gitu ya. Jadi hampir sama dengan segi empat juga ya. Setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sama ya.
Tuh, rumusnya malah sama tuh. F0 tambah 2 FI tambah Fn. F0 tambah 2 FI tambah Fn, betul ya? Nah, setelah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Cuman tadi menggunakan trapesium, kalau yang tadi eh, menggunakan persegi ya. Menggunakan persegi atau segi empat. Nah, contoh soal. Nah, hitung integral e pangkat x dx dengan kaidah trapesium dengan h-nya sama dengan 0,2. Ini kepotong ya, kepotong dikit nih. 0, berapa, 3,4 ya, atasnya 3,4 ini. Eh, Mana tadi? Maaf Pak, boleh nanya nggak Pak ya? Ya boleh, silakan. Eh, Perbedaan kaidah sama luas tuh apa ya? Maksudnya kaidah tuh kan kalau luas tuh kita anggaplah kayak ada ruangan, nah itu berapa besarnya kan? Nah Ya, kalau kaidah tuh gimana Pak? kaidah ini sebenarnya bahasa metode sebenarnya. Kayak metode bahasa ini ya. Cuman ada yang menggunakan di sini karena bukunya referensinya dari apa? Dari eh apa nih, lupa lagi namanya. Si matematika diskrit mana ya? Ya itu Renaldi Munir ya, bukunya Renaldi Munir ini menggunakan kaidah. Tapi kalau di buku yang Richard L. Barden yang punya kita, ini sering yang saya sampaikan ini sebenarnya nama ininya adalah metode aja. Jadi ini trapezoid rule. Nah, ini rule artinya kaidah kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi metode apa, trapezoid atau metode jajar genjang gitu. Yang artinya menghitung luas di bawah kurva dengan menggunakan metode jajar genjang tadi, setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, ini setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi gitu. Nah, ini luasnya. Sedangkan kalau judul tadi bisa trapezoid rule kalau bahasa Inggrisnya, cuman bahasa Indonesianya diterjemahkan menjadi kaidah, mengenai kaidah, menjadi kaidah tadi gitu ya. Gitu. Bisa dipahami? Ya. Bisa Pak, terima kasih Pak. Iya. Ya, jadi di sini tadi sudah saya buat di awal tadi karena saya merangkum juga dengan yang ada ya, karena ada beberapa referensi, ya, cara penulisannya berbeda, jadi eh, ya kita secara umum nanti intinya intinya aja yaitu di sini ada segi empat dari persegi panjang maksudnya, eh, kemudian jajar genjang, kemudian ini juga sama segi empat tapi titiknya di tengah gitu ya. eh, titik eh, Titik tumpunya di sini ada gambarnya sebenarnya. Mana, sorry. Nah, ini bedanya sebenarnya cuman gini aja, tapi yang dihitung sama aja sebenarnya, yaitu eh, panjang kali lebar ya kali tinggi ya. Eh, Yaitu kalau dihitung menjadi apa, formulanya tadi panjang kali eh, lebar atau kali tinggi F setengah. Kalau untuk yang pertamanya, nah ini nih. Nah, panjang kali lebar fx0 plus h. Ini f-nya, fungsinya, titiknya yang di tengah yang diambil x0 plus h per 2 gitu. Jadi panjang kali lebar, panjangnya ini, lebarnya ini. Nah, ini namanya di sini itu adalah f x0 plus h per 2. Kalau di sini x0 plus h per 2, di sini f-nya atau nilai y-nya. Jadi itu panjang kali lebar gitu. Nah, selebihnya di sini baru digunakan kalau gabungan itu masih ada beberapa gitu. Eh, jadi dijumlahkan yang ini tuh dijumlahkan berulang-ulang gitu. Untuk dari X0 ke X1, X1 ke X2 berulang-ulang jadilah dia komposit seperti ini. Ini namanya komposit kalau gabungan. Nah, gitu ya. Dan gambarnya langsung, nah ini gabungannya tuh. Gitu.
Nah, itu sama, tapi saya nggak menjelaskan lebih detail tentang ini. Intinya sama tadi, kaidah segi empat dan kaidah trapesium aja untuk yang sekarang. Ya, kaidah segi empat tadi atau persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Sini panjang kali lebar, lebarnya yang menggunakan ini. Nah, ketika menggunakan fx1, dia nilainya kan lebih itu, ada yang lebih. Ya, maka digunakan tambah bagi dua itu. Makanya di sini ada ditambah ya. Luas tuh sama H kali fx0, H kali fx1. Ya, kalau H kali fx0 kan di sini. H kali fx0, nah ini luasnya. Tapi kemudian H itu artinya dia berlebih di segini. Tapi kalau H kali fx1, nah di segini, segini luasnya. Nah, jadi tambah bagi dua tuh bagi setengah dia segini tuh. Nah, ada yang lebih, ada yang kurang. Ada yang lebih dan ada yang kurang yang saling menutupi ya. Nah, itu jadi kita langsung gunakan aja. Tadi ini sama, hasil akhirnya sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi ya. Itu intinya. Baik kaidah segi empat maupun kaidah trapesium tadi. Gitu. Nah, jadi kita lihat di kaidah trapesium yang kalau titiknya hanya satu, trapesiumnya hanya satu, titiknya tuh aja dua, yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi, setengah kali H-nya. Di sini H itu adalah tinggi trapesium, di sini adalah X1 dikurangi X0, itu tinggi trapesium. Kemudian Fx0 tambah Fx1 itu adalah jumlah sisi sejajarnya yang ini. Gitu. Nah, kalau digabung ada beberapa trapesium, maka yang digunakan yang ini, yang di tengahnya, titik yang di tengah itu semuanya dikali dua tuh. Contohnya F0 tambah 2 F1 tambah 2 F2 tambah 2 F3 dan seterusnya, dan yang terakhir adalah Fn gitu. Ini kita lihat pada contoh langsung. Nah, hitung integral dari E pangkat X ya. Ini kan sebenarnya sekali lagi diambil contoh yang mudah, pada dasarnya itu bisa diintegralkan secara langsung. E pangkat X hasilnya adalah E pangkat X. Nah, namun karena kita belajar menggunakan metode numerik supaya ada perbandingan dengan hasil eksak ya. Numerik itu lawannya eksak tadi. Hasil eksak, hasil analitik ya. Maka digunakan yang contohnya yang mudah dulu gitu ya nih. Nah, jadi dia tidak menggunakan fungsi yang lainnya, tetapi fungsi yang ada di sini yaitu e pangkat x. Ambil h-nya 0,2, jadi dimulai titiknya x0-nya adalah 1,8, kemudian dia bergeser 0,2, 0,2 sampai yang terakhir 3,4. Maka di sini didapatkan biasnya atau partisi ya. Bias itu potongannya ada 8 partisi. Maka karena ada 8 partisi, maka digabung tadi. Ini sebenarnya udah mirip persis sama Riemann ya, jumlah Riemann, yaitu jumlah partisi-partisi yang digabung gitu. Eh, Partisi yang digabung tadi gambarnya ini ya. Nah, ini nih. Kalau ini untuk metode persegi, untuk trapesium. Nah, ini trapesium yang kalau trapesiumnya cuma satu, tentu kalau trapesiumnya satu nggak terlalu apa, nggak terlalu bagus ya. Ada apa namanya itu, errornya itu besar ya. Nah, kalau trapesiumnya ada beberapa, ada banyak, ini sama juga contohnya kayak ada trapesium. Ini trapesiumnya hanya satu. Nah, kalau ada beberapa trapesium, nah, trapesiumnya selisihnya makin kecil gitu. Nah, ini kalau kita anggap ini kayak trapesium, nah ini kan ini trapesium pertama, ini ada yang lebih, di sini trapesium kedua ada yang kurang, kebalik ya. Di sini ada yang kurang, di sini ada yang lebih, nah ketutup ya. Andaikan ini trapesium gitu ya, sama nih gitu. Kalau trapesium. Nah, kebetulan ini metode Simpson. Tapi kalau saya tarik garisnya lurus, nah ini trapesium nih gitu. Nah, hanya pada gambar di sini dia menggunakan trapesiumnya hanya satu. Barangkali saya lihat di buku yang lain ya. Nah, ini juga trapesiumnya cuma satu, menggunakan trapesium. Kalau yang komposit, yang gabungan, trapesiumnya ada beberapa. Mana dia? Yang nggak ada ini. Contohnya nggak diberikan ya.
Nah ini ada nih. Nah ini trapesium nih, gabungan. Jadi satu trapesium, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah semakin banyak trapesium ini, maka semakin bagus, semakin mendekati hasil yang diinginkan. Nah itu yang disebut dengan komposit trapesium. Nah ini dia komposit trapesium. Nah gitu. Rumusnya tadi sama ya. Nah, tambahin aja. Ada nggak? Nah ini dia rumusnya kalau dilihat sama aja tuh ya. H per 2 FA, FA atau yang sebelah kiri F0 tambah 2 kali Fx tambah kali Fb atau ya, titik yang terakhir. Nah ini errornya ya untuk menghitung error, selisih error gitu. Nah, jadi semua beberapa metode ini semuanya diawali dengan eh, apa namanya itu menggunakan sekali dulu ini namanya tadi kaidah segi empat, trapesium, titik tengah. Nah, itu menggunakan satu kali dulu, satu kali ininya. Kemudian untuk berikutnya menggunakan beberapa disebut dengan komposit atau gabungan. Nah, ini gabungannya. Jadi kalau digunakan beberapa kali metodenya disebut dengan komposit atau gabungan. Kemudian eh, berikutnya adalah setelah digunakan nanti ada beberapa variasinya. Variasi kalau trapezoid eh, tinggal pilih aja nanti berapa partisinya. Kalau Simpson nanti kita bisa pilih ini sini ada yang kita pelajari namanya Simpson eh, sepertiga dan Simpson 3/8 yang umumnya digunakan. Jadi ini metodenya sama Simpson tapi beda cara cara partisi atau cara menjumlahkannya gitu. Nah, kemudian tadi langsung aja kita gunakan tadi partisinya ada 8, ini dia sebelah kanan ada tabelnya. Jadi untuk tabel ini dapatnya kan dari ini 1,8. Dari mana dapatnya? Yaitu E pangkat 1,8 ya. Dari fungsi di sini bukan diintegralkan tapi dari fungsi E pangkat 1,8. Jadi kalau kita buat tabel ini sebenarnya menggunakan Excel tadi ya, jadi kalau soalnya begini ya ya. Nah, jadi H-nya tadi awalnya apa? R, XR, FXR. R, R itu apa ya? XR, FXR. R itu iterasi atau apa ya? Cara nulisnya itu. Hmm, partisi ya, partisinya. Jadi partisi pertama itu 1,8 kedua gitu ya. 2 ke 2,2 partisi kedua dan yang terakhir yang ke-8 3,4. Jadi 1,8 1,8 kemudian 2,0 sorry 2,0 kita lihat aja tambah 3,4 ya. Nah, kemudian di sini 0,1 dan seterusnya. Nah, jadi kalau tadi di sini E pangkat X, maka di sini fungsinya adalah eh, eksponen pangkat eksponen pangkat nih, pangkat 1,8 ini gitu. Jadi nggak diintegralkan. Nah, dapat dari sini dia 6,50, 7,389 dan seterusnya ini gunakan 5 angka bena, angka penting ya. Ini angka penting nih. 5 angka penting, ini 5 angka penting ya.
5 angka penting juga 0, ya 5 angka penting, gitu. Gitu ya. Nah, kemudian, ini betul ya, semuanya. Kemudian setelah itu, maka dijumlahkan menggunakan formula tadi. Ini namanya adalah penjumlahan H per 2 tadi, untuk nilai integrasi nomornya H per 2, F0 tambah 2F1 tambah 2F2, dan seterusnya. Jadi ini F0 yang di sini, ini F0-nya, ini F1, F2, F2, F3, ya, F3, F4 sampai F8 tadi ya, 5, F6, F7, F8, ya, itu fungsinya. Nah, selain yang pertama dan yang terakhir itu dikali 2 gitu. Jadi yang tengah nilai fungsinya dikali 2 tadi, 2 kali, ya. Nah, ini yang tengahnya dikali 2 semua, yang awal hanya dikali 1, berarti sama ya. Nah, ini. Nah, nah, berarti H per 2 tadi kan rumusnya tadi H per 2 yang ini ya. Nah, ini. Nah, rumusnya tadi adalah H per 2 kali F0 tambah 2F1 tambah 2F2 dan seterusnya. Berarti ini tinggal ini dijumlahkan, dijumlahkan, tapi dikali dengan H per 2. H tadi 0,2 dibagi 2. 0,2 dibagi 2 atau 0,1 ya. 23,994. Tuh. 23,994. Ini. Tuh. Nah, ini adalah hasil nilai integrasinya. Jadi kita tidak mengintegralkan, tapi menginputkan nilai yang ada di sini, X0, X1, X2, X3, X4, X5, sampai X7, X8 ke dalam fungsi E pangkat X, didapatkan hasil Y-nya. Ini kemudian tadi menggunakan formula integrasi numeriknya, yaitu H per 2, F0 tambah 2F1 sampai F7, ditambah F8. Nah, jadi yang pertama dikali 1, yang lainnya dikali 2, yang terakhir dikali 1, kemudian dikali H per 2 dari H per 2 dikali yang ini, penjumlahan ini. Jadi dapatkanlah 23,994 begitu. Jadi kalau di sini sama dengannya aja, yaitu tadi nilainya adalah ini, nah nilainya segini. Nah, 239,941 ya. Kemudian dikali tadi 0,2 per 2. Jadi nilai integrasinya ya H per 2 sama dengan H per 2 tadi, atau 0,2 per 2 kali per 2 ya, kali ini, ya, 23 itu. Gimana? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, itu dia tadi metode trapesium ya. Kemudian sudah didapatkan, nah kebetulan tadi kita integral E pangkat X tadi kita tahu ininya, nilai eksaknya. Kalau saya integralkan secara langsung, E pangkat X hasilnya adalah E pangkat X, substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah, hasilnya adalah 23,914. Nah, ini 23,994 yang numerik, yang eksak adalah 23,914. Nah, selisihnya di sini adalah min 0,0080. Ini yang dikatakan dengan galat dari integrasi numerik dan analitik ya, atau eksak tadi gitu. Nah, pada dasarnya tadi kita mempelajari ini tuh dikarenakan sebenarnya tidak bisa dilakukan secara eksak seperti ini atau sulit ya. Sehingga dilakukanlah modelnya begini. Nah, ini kan kalau 0, dari 0 sampai 2 artinya
eh, cara mengintegralkan ini kan rumit, tapi ini masih bisa diintegralkan secara numerik ya. Secara numerik itu bagaimana tadi? Ya, kita gunakan. Nah, kalau dengan cara yang sama tadi, ini kita pakai partisinya dulu berapa? Kalau kita mau pakai partisinya 0,2, berarti startnya dari 0 ini. Yang pertama, di sini 0. Ya. Kemudian berikutnya adalah selisihnya atau H-nya tadi kita menggunakan 0,2, berarti 0, 0 menjadi 0,2 kan gitu ya. Nah, kita tarik sampai hasil terakhirnya adalah 2. Nah, ini masih 1,6. Nah, ini. Berarti kita punya berapa pias tadi, berapa partisi? Ada 10 partisi itu. Nah, kalau kita hitung partisi di sini ada 10. Kemudian kita nilai Y-nya inilah yang kita gunakan fungsi yang ini nih. 2 tambah cos, nah itu ya. 2 tambah cosnya kita gunakan tadi. 2 ditambah cos. Hmm, Nah, ada nilai cosnya kan. 1 tambah X, nah. 1 tambah X pangkat 3 per 2, yaitu X-nya di sini adalah 0, ya. 0 pangkat 3 per 2, 0 pangkat pangkat 3 per 2, ya. Nah, kemudian per, ya, per 1 tambah 0,5, ya. 1 tambah 0,5, 0,5 sin. Ya. 0,5 itu kali, berarti kita tulis kali ya. Kali sin. Nah, sinnya ada di sini. Sin X-nya ini, ya berarti sin 0 lagi. Kemudian sesudah berikut itu, itu kan akar ya. Berarti akar itu adalah pangkat setengah pangkat 0,5 boleh atau pangkat setengah. Nah, oke. Oke, kita cek dulu. Pangkat 0,5 atau setengah. Kemudian eh, masih dikali 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 eksponen. Eksponen pangkat 0,5x. Jadi 0,5 kali x kali 0 juga di sini. Nah, ini kelihatannya panjang ya. Ya betul, tapi ini masih jauh lebih mudah ketimbang menghitung integral ini nih. Nah, menghitung integral ini masih jauh lebih mudah menggunakan tadi ini karena fungsinya kita tinggal tulis ulang fungsinya, langsung kita dapatkan nilainya tuh. Nah, nilainya kita dapatkan di sini juga, didapatkan nilainya. Tadi F0 cuma dikali sama dengan F0-nya yang awal sama, yang ini dikali 2, yang tengahnya ini dikali 2, dan yang terakhir tetap di sama dengan yang awal. Nah, itu. Nah, F8, F9, ini F9-nya, dan F10. Gitu. Nah, tadi nilai integrasinya tadi pakai rumus H per 2. Nah, H per 2-nya tentu kita gunakan di sini. Tadi 0,2 dibagi 2, udah berarti tetap sama, dikali dengan penjumlahan ini tadi. Penjumlahannya ini belum ada, kita tulisnya di sini. Nah, sama dengan, nah ini hasil integrasinya gitu. Jadi eh, bentuk integrasi yang apa sulit banget pun secara fungsinya di sini kita bisa menggunakan numeriknya. Nah, kalau bentuknya tidak ada pada formula yang ada. Nah, di sini nih. Kalau A pangkat X pangkat N bisa diintegralkan, ini E pangkat X bisa diintegralkan, kalau sin bisa diintegralkan, cos super X bisa. Nah, kalau begitu udah nggak punya
formula yang sini nggak membantu, kita bisa menggunakan yang namanya numerik. Bahkan numerik juga bisa kita gunakan sebagai perbandingan yang kira-kira hitungan kita secara eksak itu benar atau tidak gitu, atau mendekati harusnya ya, begitu. Oke, sudah ya. Jadi bisa ya untuk metode trapesium ya. Dan satu lagi barangkali untuk metode trapesium. Iya betul ya. Oh bukan trapesium, Simpson ya, Simpson. Simpson sepertiga. Nah, Simpson sepertiga. Jadi metode Simpson sepertiga sederhananya adalah kalau tadi kita menggunakan dia adalah persegi, segi empat. Kemudian kalau trapezoid itu menggunakan trapesium, nah Simpson sepertiga ini dia menggunakan polinomial. Polinomial ini P2X ini namanya polinomial pangkat 2. Karena di kita mempunyai di 3 titik di sini, 1, 2, 3, maka kita bisa menggunakan namanya polinomial pangkat 2 atau persamaan kuadrat. Nah, kita punya titik-titik tadi di sini, dapatlah polinomialnya. Ini fungsi aslinya yang ini, yang warna biru. Kemudian pendekatannya adalah polinomial di sini. Ada yang lebih di sini, ada yang kurang, saling menutupi. Jadi Simpson ini bisa lebih mendekati juga secara hasilnya karena ada yang lebih, ada yang kurang, saling menutupi. Kemudian polinomialnya tadi polinomial pangkat 2, artinya kita butuh 3 titik. Adapun polinomialnya bukan polinomialnya yang kita gunakan, tapi titik-titik ini 1, 2, 3 titik yang ada X0, X1, X2, jadi X0, X1, X2 kita substitusi ke dalam fungsi awalnya, fx di sini nilainya fx0 dapat fx1 dapat fx2 tapi menggunakan metode Simpson rule tadi H per 3 fx0 tambah 4 fx1 tambah fx2. Nah ini memang sudah rumus tapi secara proses ada dan lumayan panjang tapi nggak saya jelaskan secara khusus, tapi kalau ada yang mau ini, nah ini dia ya. Jadi eh, apa namanya tuh eh, pendekatan polinomialnya ini polinomial pangkat 2 tadi, kemudian digunakan tadi eh, interpolasi ya. Interpolasi itu eh, apa namanya itu diketahui titik sini 1, 2, 3 tadi. Nah, ada x0, ada fx0, ada eh, apa namanya itu delta fx0 buat x per h dan seterusnya. Nah, ini mewakili polinomial atau pangkat 2 ya ini gitu. Polinomial pangkat 2 ini ya, derajat 2. Nah, sehingga eh, kemudian di apa? Nah, di uraiannya diuraikan sama dengan integralnya tadi didapatkanlah tadi. Nah, ini dia 2h/3. Nah, ini untuk satu ya, kaidah Simpson tadi untuk untuk satu eh, atau untuk dua partisi tadi H per 3 F0 tambah 4 Fx1 tambah Fx2. Jadi ini khusus seperti ini menggunakan H per 3 Fx0 4 Fx1 tambah Fx2. Nah, nanti kita menggunakannya yang gabungan, artinya kalau ini bisa kita partisi menjadi beberapa bagian daripada metode Simpson yang hasilnya tentu lebih akurat ya. Tuh. Contohnya ini tadi Simpson. Nah ini, ya ini ada beberapa metode Simpson ya. Nah ini satu metode Simpsonnya membutuhkan 3 titik. Ini 2, gitu kan? Ini 3, ya 3 titik dan seterusnya ini ya. Yang keempat, yang terakhir tuh harus begini juga sama, gitu. Jadi per 3 titik dia satu metode Simpson itu namanya komposit atau gabungan ya. Hanya kalau di sini kadang ada yang disatuin, ada yang dipisah.
Kalau di buku Burden dipisah, di sini ada yang satuannya tadi. Ini satu, nah ini satuan Simpsonnya. Untuk satu, kalau untuk yang digabung, tadi digabung ada beberapa. Nah ini yang digabung. Satu, dua, tiga gitu. Sedangkan kalau yang di bukunya Rinaldi Munir tadi, Simpson sepertiga itu disatukan pembahasannya. Ini untuk satu satu bagian Simpson sepertiga dan gabungannya adalah yang ini. Gabungannya tadi, nah H per 3 F0 tambah 4 4 FI. I ini yang ganjil 1, 3, 5 dan yang genapnya dikali 2 2, 4, 6 dan yang terakhir tinggal dikali satu saja. Yang awal, yang terakhir dikali satu, yang ganjilnya dikali 4, yang genapnya dikali 2 dan dikali H per 3. Nah, itu untuk yang gabungan. Gitu. Nah, eh, oke. Sebelum ke selanjutnya, kita lihat dulu yang ini. Nah, ini contoh soal untuk yang eh, Simpson dan trapezoid untuk yang satu bagian dari 0 sampai 2. Jadi Simpsonnya cuma digunakan sekali metodenya, trapezoidnya juga menggunakan sekali. Jadi di sini kalau trapezoid tadi setengah ya, H per 2. Ini H-nya eh, yang atasnya 2, yang bawahnya 0. Itu H-nya selisih antara 2 dan 0 yaitu 2. Berarti H per 2, 2 per 2 nilainya 1. Kemudian batas kiri yaitu F0, batas kanannya adalah F2. Berarti F0 tambah F2 nilainya adalah disubstitusi aja ke sini nih. Nah, ini 0 kuadrat 0, 2 kuadrat 4. Berarti 0 tambah 4, 4. Berarti trapezoidnya adalah 4. Gitu. Ya, ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Farhad biasanya suka nanya. Nggak ada Pak, aman Pak. Udah Gimana ya? cukup paham. Nah, ini dia tadi. Trapezoid untuk X kuadrat. Ya, yang khusus yang X kuadrat dulu. Tadi kan dari 0 sampai 2, berarti ini yang kalau kita gunakan satu kali, berarti F0 tambah F2, ini ada H per 2 ya di depannya, yaitu H-nya itu adalah selisih dari batas atas dengan batas bawah, 2 dikurangi 0, 2 dibagi 2 nilainya 1. Kemudian yang kalau kita menggunakan metode Simpson tadi, yang satu kali tadi, ini kan yang awalnya yang bawah, yang sebelah kirinya 0, yang sebelah kanannya 2, nah dia butuh titik satu lagi nih, 0 dan 2 butuh titik satu lagi, 1 di antara 0 dan 2 itu setengahnya adalah 1. Berarti ini tadi sepertiga kali F0, yang di tengahnya kali 4, yang di kanannya dikali 1. Yang ini nih tadi, H per 3, fx0 tambah fx1 tambah fx2. Pak, nggak ada fx1 di sini. Ya nggak ada. Tapi di soalnya juga di sini nggak ada. Ini x0, ini x2. X1-nya di mana? Ya, ditambah di sini bagi 2 gitu. X0 tambah x2 dibagi 2. Jadi 0 tambah 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Berarti di sini f1 begitu. Dengan menggunakan Simpson ini didapatkan tadi. Nah, 8 per 3. Jadi luasnya beda, iya beda memang. Kan nanti dicek yang mana yang mendekati begitu ya. Kalau integral daripada x kuadrat harusnya kan sepertiga x pangkat 3 gitu ya. Nah, berarti yang lebih mendekati adalah 8 per 3. Yang 4 ini tidak terlalu mendekati ya. Ya itu karena trapezoidnya digunakan satu kali. Coba digunakan trapezoidnya sampai pembagian 10 kali ya. Mungkin hampir sama ya gitu. Itu yang di iterasi trapezoidnya kalau di partisi menjadi 2, 4, 8, 16. Nah, bisa dibandingkan nanti dengan Simpsonnya yang di partisi juga sama dengan menggunakan satu kali Simpson, 2 kali dan seterusnya gitu ya. Jadi 2 kali Simpson itu artinya tadi kalau Simpson segini butuhnya. Nah, kalau dibagi 2 kan artinya masing-masing ini 1, ini 2 ya gitu. Kalau persegi tadi 1, ini 2 perseginya. Dia nggak butuh titik tengahnya gitu. Jadi bisa membandingkan beberapa dari metodenya
dengan metode trapezoid Simpson dengan perbandingan yang setara. Perbandingan yang setara tadi bisa perseginya segini, ini satu, ini dua, dihitung dengan metode trapezoid. Ya. Hasilnya kalau dihitung dengan Simpson sepertiga segini, nah ternyata hasilnya mana yang lebih mendekati, ya kira-kira begitu. Dan karena ini numerik, sekali lagi, bisa saja yang trapezoid yang lebih mendekati, tapi kadang-kadang Simpson yang lebih mendekati. Namun secara umum di sini Simpson itu lebih mendekati karena dia menggunakan pendekatan polinomial. Ya, secara umum Simpson itu lebih mendekati, apalagi ada Simpson yang 38. Ya. Kalau yang sepertiga ini dibagi dua, yang 3/8 nanti dibagi 5 tuh ini ya, di partisi ini ya dibagi 5 sehingga hasilnya nanti bisa dilihat perbandingannya lebih akurat gitu. Nah, kemudian tadi contoh mana ya? Nah, ini yang 3/8 tadi ya. Nanti kita lanjutkan di minggu berikutnya yang 3/8. Yang contoh aja dulu. Nah, ini kan contohnya tadi 8/3 tuh. Nah, ini langsung dibikin dalam tabel nih, ini menariknya ya. Nah, ini bikin dalam tabel. Nah, nah, jadi exact value-nya yaitu S kuadrat yaitu 2,667 ya. Apa betul ya? 2,667. Sepertiga X kuadrat pangkat diintegralkan sepertiga X pangkat 3. X pangkat 3 2/3 8. 8/3. Sorry. X kuadrat diintegralkan sepertiga X pangkat 3. 2/3 8. 8/3 2,667. Iya betul ya. Ya berarti ini 2,667. Sedangkan kalau digunakan trapezoid tadi nilainya adalah 4 tuh. Simpsonnya 2,667. Nah ini secara umum bisa dilihat di tabel ini kalau menggunakan trapezoid nilainya masih jauh tuh. 16, 6, 1,33, 1,11, 3,33, 3,326, 2,9, 2,9, 1,4, 1,4, 0,9, 6,3, 8,3, 6,4. Nah, ini kelihatan ya. Jadi menggunakan trapezoid itu masih eksak atau nilai errornya itu masih jauh dibandingkan dengan Simpson. Eh, jadi itu contohnya. Tapi yang saya katakan tadi bisa aja pada case tertentu dia punya nilai yang lebih baik ya, gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita coba lihat soalnya. Udah. Nah, ini. Nah, kita lihat eh, menggunakan eh, kalau bahasa Inggrisnya gabungan itu komposit ya. Kalau nggak diketahui komposit, berarti dia menggunakan satu kali fungsinya satu kali apa metodenya satu kali Simpsonnya. Simpson apa eh, kaidah segitiga kaidah segi empat trapezoid maupun Simpson gitu. Nah ini menggunakan satu kali metodenya di istilahnya tadi adalah eh, apa tadi eh, komposit ya. Kalau menggunakannya berulang namanya komposit. Kalau menggunakannya satu kali disebut dengan metodenya tadi. Metode trapezoid ya metode trapezoid. Kalau gabungan digunakan berapa kali namanya metode
komposit trapezoid, komposit Simpson, dan lain sebagainya. Nah, ini X pangkat 4, kalau kita gunakan integral, ada nggak ya formula integral? Integral, nggak ada ya? Nah, ya udah, nanti lagi aja. Yang jelas ini X pangkat 4 kalau kita gunakan, ya, kalau kita gunakan integral, yaitu 1/5 X pangkat 5 ya hasilnya. 1/5 X pangkat 5. Nah, kita substitusi dulu bagian atasnya, yaitu 1 pangkat 5 berarti 1/5. Kemudian substitusi bagian bawahnya. Bagian bawahnya adalah 0,5 ya. Bagian atasnya 1, tadi 1/5, bagian bawahnya adalah 0,5. 0,5 pangkat 5 ya. Oke, em, tadi eh, kalkulator 0,5 pangkat 5 ya, 0,5 pangkat pangkat 5. Nah, yaitu 0,03125. Eh, di 0,5 ya, yaitu 0,3125. Saya bagi dengan 5 ya, karena ini disubstitusi dibagi 5. Hasilnya 0,00625. Berarti 1/5 dikurangi 0,00625 ya. Jadi nilai eksaknya adalah sama dengan 1/5 dikurangi 0,00625 ya, itu nilai eksaknya. Nah, nilai eksaknya segitu, 0,19375. Nah, ini nilai eksak nih. Sekarang kita coba pakai nilai trapezoid dan bahkan Simpson tadi ya. Untuk menggunakan trapezoid, kita pakai ini aja tadi. Mana? Kalau trapezoidnya sekali aja ya. Kalau trapezoidnya sekali, kita gunakan tadi eh, H-nya, H-nya yaitu 1 dikurangi 0,5 ya. 1 dikurangi 0,5 atau sama dengan 1 dikurangi 0,5 begitu. Itu H-nya. Kemudian eh, apa tadi? H per 2 ya. Formulanya H per 2 kali F0 tambah F1. Nah, ini S pangkat 4 kan. Fungsinya Fx sama dengan X pangkat 4 fungsinya. Berarti kalau F0, nah di sini aja kita buat F0 sama dengan 0 pangkat 4 ya. 0 pangkat 4 gitu. Kalau bukan F0 ya, F0,5 ya. F0,5 di sini nilainya 0,5 yang sebelah kirinya. Berarti di sini F0,5 gitu. Ya, maka di sini 0,5 pangkat 4. Kemudian F1 tadi, F1 berarti 1 pangkat 4. 1 pangkat 4. Nah, nah F tadi formulanya adalah H per 2 ya.
Diingat lagi formula untuk yang Simpsonnya 1 kali, yaitu H/2 yang ini nih. Nah, trapezoid maupun trapezoid maupun segi 4 sama ya, yaitu H/2 fx0 tambah fx1 ya. Ini yang trapezoid tadi. H/2 fx0 tambah fx1. Nah, H-nya tadi 0,5 berarti H/2 ya. Ikutin ini H/2. H/2 sama dengan H-nya di sini. H/2 kali ya, kali eh, F0,5 tambah F0,5 yaitu di atas ini ditambah F1 ya gitu. Nah, hasilnya adalah 0,265625 jauh ya hasilnya. Gitu. Hasilnya masih jauh. Nah, kita coba metode Simpson. Tadi kalau hasil daripada eksaknya adalah ini. Ini hasil eksak. Ya, hasil eksak. Kemudian kalau hasil menggunakan Simpson, Simpson tadi adalah di sini. Nah, di sini Simpsonnya ini yang gabungan ya. Nah, kalau yang kita hanya menggunakan 1 kali, Simpsonnya yang ini tadi. Pakai yang, nah, yang atas tadi H/3, fx0, 4 fx1, tambah fx2. Gitu. Yang bagian ininya, bagian error kita, bagian ininya aja H/3, fx0, tambah 4 fx1, tambah fx2. Gitu. H-nya di situ, H-nya itu selisih antar ini ya. Antar titik di sini dan jadi nggak sama dengan H yang ada di metode ini, metode trapezoid ya. Nah, bisa dilihat pada metode trapezoid tadi. Nah, metode Simpson. Nah, bisa dilihat di sini H-nya. Nah, di sini X0, di sini X2, H-nya sendiri adalah H/3. Kemudian kita lihat tadi H-nya tadi. Nah, H-nya di sini adalah 1 nih, H/3 kan. Nah, jadi 1 nih. Harusnya kan kalau yang trapezoid di sini H-nya adalah 2 tadi. 2 dibagi 0,1, 2 dibagi 2 nilainya 1. Nah, kalau di sini H-nya adalah 2 dikurangi 0 dibagi 2 itu H-nya adalah 1 gitu. Gitu. Ya, dikarenakan tadi gambarnya ya. Nah, ini H-nya kan di sini itu 2. Kalau di Simpson H-nya itu segini. 1 H-nya gitu ya. Ya, itu bedanya. Jadi kita memahami si formulanya sekaligus dengan H-nya. Gitu. Jadi kenapa di sini nilainya adalah yang Simpson itu H-nya adalah 1 ya. 1/3 dikarenakan tadi ini dipecah dari 0 sampai 1, 1 sampai 2. Jadi H-nya adalah 1, 1/3. Nah, jadi kalau kita udah paham seperti itu, maka konteksnya tadi untuk menjawab dari 0,5 sampai 1, berarti H-nya itu adalah 0,25 ya. Nah, setengah daripada ini, H-nya adalah 0,25. Berarti kita pakai H 0,25. Nah, begitu.
Kemudian H per 3. H per 3 nanti 0,25 kita bagi 3. Kemudian fx0. Tadi fx0 udah ada sini. Yang sebelah kiri maksudnya. Yaitu eh, ini saya copy aja. Ya. Nah, fx0 adalah 0,0625. F eh, yang sebelah kirinya 0,5. Kemudian 0,75. 0,75 gitu kan. Hasilnya berapa? 0,75 pangkat 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 4 tadi ya. Nah, ini pangkat 4. Ya betul, pangkat 4. Satu lagi adalah F1. F1 pangkat 4 juga. F1 pangkat 4 yaitu 1/4. Gitu. Nah, baru kita gunakan di sini H per 3 ya, hasil integrasinya, hasil integrasi numeriknya yaitu ya, sama dengan H per 3 ini, H per 3 gitu. Kita tutup kurung dulu, kemudian kali tadi fx0. Nah, fx0 yang ini tadi, ini yang sebelah kiri maksudnya. X0 itu indeks ya, maksudnya yang sebelah kiri daripada ini. Nah, sebelah kiri daripada integralnya, yaitu 0,5. Nah, kemudian ditambah 4 kali, 4 kali yang di tengahnya, gitu. Ditambah 1 kali yang di kanannya, gitu. 1 kali yang di kanannya. Nah, gitu. Dah. Eh, apa yang salah? Kali 3, 4 kali H per 3. H per 3 kali mungkin ini. Ya. Oke. Nah, apa yang salah di sini? J27 yang ini. Oh, itu ya. Harus ada nilai ya. 0,25 ini ya. H, H ya. Sama dengan 0,25. Nah, ini. Itu kan kelihatan ya hasil integrasinya dengan yang kuning ini. Hasil integrasinya hampir mendekati walaupun dia cuman menggunakan 1 kali ini. Ini menggunakan 1 kali Simpson. Apalagi kalau menggunakan Simpson yang dipartisi sampai 2-3 kali gitu. Ini nilainya sangat mendekati dengan nilai eksaknya, yaitu 0,193375 gitu. Nah, itu aja barangkali untuk perkuliahan pada kali ini, yaitu metode trapezoid dan metode segi empat, trapezoid dan Simpson ya. Simpson ini sini adalah Simpson sepertiga. Nanti kita lanjutkan dengan 3/8 dan metode lainnya. Nah, ini bisa dicoba apa sebagai latihan atau sebagai di praktikum untuk minggu berikutnya ya, beberapa soal. Nah, ini gitu. Ya, tentu dulu dieksplorasi ya, menggunakan 1 kali bagaimana caranya menggunakan metode Simpson yang beberapa kali, artinya di partisi tadi. Ini kan kalau 1 kali ini langsung tadi begini, kalau di partisi beda beda rumusnya. Rumusnya menggunakan yang ini nih. Kalau yang gabungan, yang ganjilnya nanti dikali 4, yang genapnya dikali 2, yang itu. Dan seterusnya. Itu saya barangkali ada pertanyaan. Nggak ada apa, cukup. Cukup ya. Ya, kalau yang kurang jelas nanti diinikan lagi, ditonton lagi ya. Saya selalu post yang apa di YouTube saya tuh semua udah ada sesuai dengan mata apa mata pelajaran dan kelasnya gitu. Kalau kurang jelas beberapa di ini kan dari kelas lain, ditonton di kelas lain. Itu saja barangkali ya untuk kuliah online-nya. Terima kasih. Untuk absen saya nggak hadir aja ya kalau online mah. Yang penting mau belajar ya, hasilnya eh, harus bisa ya, karena tujuan kita untuk belajar adalah supaya bisa ya. Gitu.